Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun ia menunggu suaminya pulang, tapi yang datang justru luka. Raka tak hanya mengingkari janji setia, ia juga ingin merebut satu-satunya alasan Maya bertahan, Alia, anak mereka. Kini, Maya harus berjuang di meja hijau, melawan cinta yang berkhianat dan wanita licik yang mengintai di balik senyum. Hujan baru saja mereda sore itu. Aroma tanah basah masih menguap ke udara, menyatu dengan aroma kopi hitam yang mengepul di cangkir. Di teras rumah kayu sederhana itu, Maya duduk termenung, memandangi jalan kampung yang basah dan berkilau oleh sisa air hujan. Di pangkuannya, tergeletak sebuah map coklat lusuh yang ujungnya sudah mulai robek. Isinya bukan berkas-berkas penting kantor atau surat-surat tanah, melainkan potongan kecil masa lalu yang kini terasa seperti duri, foto-foto pernikahan, surat-surat lama, dan satu lembar kertas yang warnanya mulai menguning, kontrak kerja suaminya, Raka, 3 tahun lalu. Ia mengangkat kertas itu perlahan, menatap tanda tangan Raka di bawahnya. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Semua kenangan mengalir deras, membawanya kembali pada hari terakhir sebelum Raka pergi ke luar negeri. Aku akan pulang sebelum ulang tahun pernikahan kita yang kelima, Maya. Tunggu aku. Janji. Suara Raka kala itu penuh keyakinan. Maya mengangguk waktu itu, bahkan tersenyum meski matanya basah. Mereka berpelukan lama di stasiun, sementara Alia, anak mereka yang baru berusia 2 tahun, tertawa di gendongan Maya, belum mengerti bahwa hari itu adalah awal dari perpisahan panjang. Awalnya, semua terasa baik-baik saja. Raka rajin mengirim pesan, menghubungi mereka lewat video call seminggu sekali. Setiap bulan, ia mengirim uang, memastikan Maya dan Alia tak kekurangan apapun. Bahkan kadang ia mengirim hadiah kecil, boneka untuk Alia, atau kerudung baru untuk Maya. Namun, seperti pelita yang perlahan meredup, perhatian itu mulai berkurang tanpa alasan jelas. Pesan yang dulu cepat dibalas, kini hanya dibaca tanpa jawaban. Telepon sering tak diangkat. Kiriman uang mulai telat, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Maya berusaha berpikir positif. Ia yakin Raka hanya sibuk. Tapi waktu berjalan, dan keyakinannya mulai goyah. Tabungan mereka menyusut. Demi menghidupi Alia, Maya mulai menerima jahitan baju dari tetangga. Tangannya kapalan, matanya sering perih karena begadang menyelesaikan pesanan. Malam-malam panjang itu selalu ditemani rasa rindu yang tak tertahan. Rindu pada sosok pria yang pernah ia percaya sepenuh hati. Kadang, ketika Alia sudah terlelap, Maya duduk sendiri di ruang tamu, memandangi ponsel, berharap layar itu menyala dan menampilkan nama Raka di sana. Tapi yang datang bukan kabar dari Raka, melainkan kabar yang menghancurkan. Sore itu, Maya sedang menjahit di teras ketika Fajar, teman lama Raka, datang. Wajahnya tampak ragu, seolah menyimpan beban berat. "Mei, aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi aku pikir kamu harus tahu," ucap Fajar, menghela napas panjang. "Ada apa, Jar?" Maya menatapnya dengan rasa cemas. "Aku baru pulang dari kota tempat Raka kerja. Aku lihat dia, sama seorang perempuan. Mereka, kelihatan akrab sekali. Mei, aku dengar mereka sudah tinggal bersama. Perempuan itu bahkan punya anak dari dia." Kata-kata itu menghantam Maya seperti ombak besar. Tangannya gemetar, jarum jahit yang dipegangnya jatuh ke lantai. Pandangannya kabur oleh air mata. Enggak mungkin. Raka janji, dia janji." Fajar menunduk, tak sanggup menatap Maya yang kini terisak. "Maafkan aku, Mei. Aku cuma nggak mau kamu terus menunggu tanpa tahu kenyataannya." Setelah Fajar pergi, Maya duduk lama di teras, hujan turun lagi, membasahi wajahnya yang sudah basah oleh air mata. Perasaan sakit itu menyesak di dada. Setiap kenangan dengan Raka kini berubah menjadi belati yang menusuk tanpa henti. Malam itu, Maya tak tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Di kamar, Alia tidur nyenyak, memeluk boneka pemberian ayahnya. Maya menggenggam boneka itu, air matanya kembali mengalir. "Apa salahku, Raka? Apa aku kurang baik? Kenapa kau tega?" Batinnya berteriak. Namun, di tengah rasa hancur itu, ada sebuah dorongan kecil di hatinya. Dorongan untuk mencari kebenaran. Ia tak mau hanya mendengar dari orang lain. Ia ingin Raka sendiri yang menjelaskan, meski penjelasan itu mungkin akan semakin melukai. Pagi harinya, Maya memutuskan untuk mulai mencari alamat Raka di kota tempatnya bekerja. Ia menghubungi beberapa kenalan, termasuk seorang kawan lama yang pernah satu tempat kerja dengan Raka. Proses itu memakan waktu berminggu-minggu, tapi akhirnya ia mendapatkan sebuah alamat,
tempat yang kabarnya kini menjadi rumah Raka bersama perempuan itu. Selama berhari-hari, Maya bimbang. Hatinya ingin pergi, tapi kakinya berat melangkah. Ia takut pada jawaban yang mungkin akan ia temukan. Namun, pada akhirnya, keinginan untuk menuntut kebenaran mengalahkan rasa takut itu. Hari itu, ia menitipkan Alia pada ibunya. Dengan membawa tas kecil berisi beberapa pakaian dan alamat yang ia catat di secari kertas, Maya naik bus menuju kota itu. Sepanjang perjalanan, ia memandang keluar jendela, melihat sawah dan bukit yang berlari mundur. Di kepalanya, berbagai kemungkinan berputar. Raka akan menjelaskan, Raka akan menangis minta maaf, atau Raka akan mengusirnya. Ketika bus tiba di terminal, hujan kembali turun. Maya naik ojek menuju alamat itu. Jantungnya berdegup kencang, napasnya pendek. Dan di sanalah, di depan sebuah rumah megah bercat krem, ia melihat pemandangan yang akan ia ingat seumur hidupnya. Raka, berdiri di depan pintu, memegang tangan seorang wanita cantik bergaun merah. Wanita itu tersenyum lebar, sementara di samping mereka, seorang anak laki-laki kecil berlari-lari sambil memanggil. "Papa, ayo masuk, Mama udah siapin makan." Langkah Maya terhenti. Dunia seolah berhenti berputar. Raka menoleh, matanya membelalak ketika melihat Maya berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan. "Maya, kamu, ngapain di sini?" Suara Raka terdengar gugup. "Aku datang, menagih janji," jawab Maya pelan, tapi ada getar kemarahan di suaranya. Wanita di sebelah Raka melirik Maya dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum sinis. "Oh, ini istri lamamu? Kasihan, masih berharap ya?" Maya menatap Raka, menunggu ia membantah atau setidaknya memberi penjelasan. Tapi Raka hanya menunduk, tak sanggup menatapnya. Hening yang tercipta di antara mereka lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Hujan semakin deras. Maya berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Setiap tetes hujan yang jatuh di wajahnya terasa seperti menegaskan kenyataan, suaminya telah mengingkari janji. Di perjalanan pulang, Maya memeluk tasnya erat-erat. Di dalamnya, foto pernikahan mereka ikut basah. Tapi ia tak peduli. Dalam hati, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Langit sore itu memerah seperti bara. Angin membawa aroma tanah basah sisa hujan, tapi bagi Maya, dunia terasa kering dan sesak. Tubuhnya masih basah kuyup ketika ia tiba di rumah ibunya. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Ibunya, Bu Ratna, sempat mengetuk dan memanggil namanya, tapi Maya hanya menjawab lirih. "Mei nggak apa-apa, Bu. Mei cuma mau istirahat." Di dalam kamar, Maya duduk di lantai, bersandar pada lemari. Pakaian di tubuhnya menempel dingin, tapi yang lebih membekukan adalah kenyataan yang baru ia lihat. Wajah Raka bersama wanita itu, dan anak kecil yang memanggilnya, "Papa," terus berputar di kepalanya. Tangisnya pecah. Ia menutup mulut dengan kedua tangan agar suaranya tak terdengar Alia, yang sedang bermain di ruang tamu bersama neneknya. "Kenapa, Raka? Kenapa harus begini?" batinnya berteriak. Malam itu, Maya hampir tak tidur. Sesekali ia terbangun karena mimpi buruk, melihat Raka berjalan menjauh sambil menggandeng wanita lain, meninggalkannya di tengah hujan. Setiap kali terbangun, ia menatap Alia yang tidur pulas di sisinya, lalu memeluk anak itu erat-erat. Keesokan paginya, Bu Ratna mencoba membuka percakapan saat sarapan. "Mei, kamu kemarin dari mana? Kok pulang malam-malam begini, basah pula?" Maya terdiam, mengaduk-aduk bubur di mangkuknya. "Nggak apa-apa, Bu, cuma ketemu orang." Bu Ratna menghela napas, tak ingin memaksa. Tapi dari tatapan putrinya, ia tahu ada sesuatu yang berat di sana. Hari-hari berikutnya, Maya menjalani rutinitas seperti biasa. Menerima pesanan jahitan, mengantar Alia ke TK, memasak, dan membersihkan rumah. Dari luar, ia tampak tenang. Tapi di dalam, hatinya bagai pecah berkeping-keping. Luka itu kembali menganga 3 minggu kemudian, ketika ia menerima surat panggilan dari pengadilan. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa Raka mengajukan permohonan hak asuh anak. Maya membaca surat itu berulang-ulang, seolah otaknya menolak memahaminya. "Apa? Ini?" Suaranya gemetar. Bu Ratna yang duduk di sampingnya ikut membaca. "Astagfirullah. Mei, ini beneran Raka? Dia mau ambil Alia dari kamu?" "Dia nggak pernah di sini waktu Alia sakit, Bu. Dia nggak ada waktu Alia ulang tahun, dan sekarang dia mau ambil." Air mata Maya jatuh, suaranya meninggi. Hari itu, Maya merasa darahnya mendidih. Bukan hanya karena Raka telah mengkhianatinya, tapi kini ia ingin merampas satu-satunya alasan Maya untuk terus bertahan, Alia. Seminggu kemudian, sidang pertama digelar di pengadilan negeri kota. Maya datang dengan pakaian sederhana, menggandeng Alia. Di seberangnya, Raka datang mengenakan jas rapi. Bersama wanita yang pernah Maya lihat di depan rumahnya. Wanita itu tersenyum tipis, seolah ini hanya permainan. Hakim membuka persidangan,
menanyakan identitas, dan mendengar alasan Raka mengajukan hak asuh. Yang mulia, saya adalah ayah kandung dari Alia. Saya ingin memastikan dia mendapat pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Saat ini saya memiliki pekerjaan tetap dan rumah yang layak, ujar Raka dengan suara datar, nyaris tanpa menatap Maya. Maya menggenggam tangan Alia erat-erat, mencoba menahan air mata. Ketika gilirannya berbicara, suaranya tegas meski hatinya bergetar. Yang mulia, selama 3 tahun terakhir, saya yang membesarkan Alia sendirian. Suami saya meninggalkan kami tanpa kabar, tanpa nafkah yang layak. Saya bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan anak saya. Dan sekarang, setelah dia punya kehidupan baru, dia datang untuk mengambil Alia. Saya mohon, jangan pisahkan saya dari anak saya. Hakim mendengarkan dengan wajah serius. Sidang hari itu belum memutuskan apapun, hanya menetapkan sidang lanjutan dengan menghadirkan saksi. Tapi bagi Maya, duduk berhadapan dengan Raka seperti itu membuat hatinya teriris lagi. Setelah sidang, Maya keluar dari ruang pengadilan sambil menuntun Alia. Ia berharap bisa langsung pulang, tapi suara yang familiar menghentikan langkahnya. Maya, tunggu. Maya menoleh. Raka berdiri di belakangnya, tanpa wanita itu. Wajahnya tampak sedikit bersalah. Mei, aku cuma mau jelasin. Jangan panggil aku Mei. Aku udah bukan Mei lagi, potong Maya tajam. Aku nggak pernah berhenti sayang sama Alia. Raka menunduk. Kalau sayang, kenapa ninggalin? Kalau sayang, kenapa nggak pulang waktu anakmu demam tinggi sampai kejang? Kalau sayang, kenapa ada perempuan itu? Suara Maya pecah di akhir kalimat. Raka terdiam, lalu menghela napas. Aku nggak bisa jelasin semuanya sekarang. Tapi yang jelas, aku mau Alia ikut aku. Maya menatapnya tajam, lalu berkata lirih tapi tegas. Kau sudah ingkari janji sekali, Raka. Aku nggak akan biarkan kau ingkari hakku sebagai ibu. Ia lalu menarik Alia pergi, meninggalkan Raka yang berdiri kaku di koridor pengadilan. Malamnya, Maya duduk sendirian di teras, menatap bintang. Bu Ratna keluar membawakan teh hangat. Mei, kamu harus kuat. Kita akan cari pengacara yang mau bantu. Kalau perlu, kita pinjam uang. Maya mengangguk pelan. Aku nggak mau Alia tinggal sama dia, Bu. Aku tahu perempuan itu bukan orang baik. Dia udah hina aku di depan rumah mereka. Kalau Alia ikut mereka, aku takut anakku nggak bahagia. Bu Ratna menggenggam tangan putrinya. Kamu nggak sendiri, Mei. Kita lawan. Kata-kata ibunya menyalakan api di hati Maya. Ia mulai menata rencana, mencari saksi, mengumpulkan bukti ketidakhadiran Raka, dan mencari dukungan dari keluarga besar. Ia tahu jalan ini panjang, tapi demi Alia, ia siap melangkah. Beberapa hari kemudian, Maya menerima pesan tak terduga di ponselnya. Nomor tidak dikenal. Kalau mau tahu siapa sebenarnya wanita itu, temui aku di kafe depan alun-alun. Besok jam 4 sore. Maya menatap layar ponselnya lama. Ia ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ada kemungkinan ini hanya jebakan, tapi ada juga kemungkinan kebenaran yang bisa ia gunakan di pengadilan. Di dadanya, detak jantungnya terasa lebih cepat. Ia sadar, pertempuran ini baru saja dimulai, dan langkah besok bisa mengubah segalanya. Maya duduk di teras rumah sore itu, matanya tak lepas dari layar ponsel. Pesan dari nomor tak dikenal kemarin masih terpampang jelas. Kalau mau tahu siapa sebenarnya wanita itu, temui aku di kafe depan alun-alun. Besok jam 4 sore. Hatinya penuh pertanyaan. Siapa pengirimnya? Apakah ini jebakan? Atau memang ada seseorang yang ingin membantunya? Pagi itu, ia menceritakan pesan tersebut pada ibunya, Bu Ratna. Bu, menurut ibu, aku harus datang. Kalau memang dia tahu sesuatu yang bisa bantu kamu di pengadilan, datang saja. Tapi hati-hati, jangan sendirian. Suruh Fajar temani. Maya mengangguk. Ia lalu menghubungi Fajar, teman lama Raka yang pernah memberi kabar tentang perselingkuhan itu. Fajar setuju menemaninya. Sore itu, langit mendung. Maya mengenakan kerudung biru polos dan gamis sederhana. Di tangannya, ia menggenggam erat tas kecil berisi ponsel dan pena, siapa tahu ia perlu mencatat sesuatu. Kafe di depan alun-alun tampak tenang, hanya ada beberapa pengunjung. Maya dan Fajar memilih duduk di pojok dekat jendela, menghadap pintu masuk. Tak lama kemudian, seorang perempuan masuk. Umurnya sekitar akhir 20-an, rambutnya sebahu, mengenakan kemeja putih. Wajahnya cantik, tapi terlihat gelisah. Ia menoleh mencari seseorang, lalu berjalan ke arah Maya. Maya,
Iya. Anda yang kirim pesan? Iya, nama saya Nadia. Kita harus bicara cepat. Maya mempersilakan Nadia duduk. Fajar hanya mengangguk tipis, tetap siaga. Nadia menatap Maya lekat-lekat, lalu berbisik. Wanita yang tinggal sama Raka itu, namanya Siska. Dia bukan orang baik. Dia pernah punya suami, dan suaminya itu masuk penjara karena difitnah Siska sendiri. Maya menahan napas. Apa maksudmu difitnah? Siska menuduh suaminya melakukan kekerasan rumah tangga, padahal itu bohong. Dia cuma mau cerai biar bisa menikah sama pria lain, dan pria itu adalah Raka. Dada Maya terasa sesak. Ia menggenggam cangkir kopi untuk menahan tangannya yang mulai gemetar. Kenapa kamu kasih tahu aku semua ini? Karena aku juga korban. Siska adalah adikku. Maya tertegun. Nadia melanjutkan, suaranya bergetar. Aku tahu sifatnya sejak dulu. Dia manipulatif, egois, dan gak segan memanfaatkan orang. Dia dekat dengan Raka bukan karena cinta, tapi karena tahu Raka kerja di luar negeri dan punya penghasilan besar. Sekarang, setelah tahu kamu istri sahnya, aku takut dia akan melakukan hal yang sama seperti kemantan suaminya, memisahkan ayah dari anak kandung, lalu menguasai semua yang dia mau. Fajar ikut angkat bicara. Kalau semua ini benar, kita bisa pakai di pengadilan, Mei. Tapi kita perlu bukti. Nadia mengangguk. Aku punya chat, rekaman suara, dan foto-foto Siska waktu masih sama suaminya dulu. Aku juga punya saksi, tetangga mantan suaminya, yang bisa bilang kalau Siska itu tukang fitnah. Mata Maya mulai berkaca-kaca, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan karena melihat secercah harapan. Nadia, terima kasih. Aku nggak tahu harus bilang apa. Tolong jaga Alia. Jangan biarkan dia diambil Siska. Aku janji akan bantu kamu sampai selesai. Malam itu, Maya pulang dengan hati campur aduk. Ia menceritakan semuanya pada Bu Ratna, yang langsung memeluknya erat. Lihat, Mei, Allah masih kasih jalan buat kamu. Jangan takut. Kita akan lawan dengan benar. Hari-hari berikutnya, Maya mulai mengumpulkan semua bukti dari Nadia. Chat yang membongkar niat buruk Siska, foto-foto lama yang menunjukkan ia masih menikah saat mulai dekat dengan Raka, bahkan rekaman suara Siska yang mengakui kalau ia ingin merebut Alia karena anak itu bisa jadi alat tawar. Bukti-bukti itu diserahkan ke pengacara yang akhirnya bersedia membantu Maya dengan biaya ringan. Pengacaranya, Pak Dharma, adalah teman lama ayahnya. Bu Maya, bukti ini sangat kuat. Kalau benar kita bisa hadirkan saksi, kemungkinan besar hakim akan menolak permohonan hak asuh dari suami ibu. Jelas Pak Dharma. Sidang kedua digelar 2 minggu kemudian. Ruang sidang lebih ramai dari sebelumnya. Raka datang bersama Siska, yang duduk dengan tatapan penuh kemenangan. Maya duduk di seberang, didampingi Pak Dharma dan Nadia yang siap menjadi saksi. Ketika hakim meminta saksi pertama maju, Nadia melangkah. Suaranya jelas, tegas, dan tanpa ragu ia menceritakan siapa sebenarnya Siska. Ia menunjukkan bukti-bukti, termasuk chat dan rekaman. Siska berusaha memotong pembicaraan, tapi hakim menegurnya. Wajah Raka berubah pucat. Ia sesekali melirik Siska, yang mulai gelisah dan menunduk. Di luar ruang sidang saat istirahat, Maya berdiri menunggu giliran masuk lagi. Raka menghampirinya, suaranya pelan. Maya, aku nggak tahu Siska seperti ini. Kamu nggak tahu, atau nggak mau tahu? Maya menatapnya tajam. Aku merasa kesepian waktu di luar negeri. Dia ada buat aku. Dan aku yang di sini, membesarkan anakmu, kerja siang malam, itu nggak cukup. Suara Maya bergetar, tapi matanya tetap tegas. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar menyesal. Tapi bagi Maya, penyesalan itu datang terlambat. Sidang berlanjut hingga sore. Hakim memutuskan untuk menunda putusan ke sidang berikutnya, sambil memverifikasi bukti-bukti dari Nadia. Tapi dari raut wajah hakim, Maya bisa merasakan angin mulai berhembus ke arahnya. Malam itu, ia menatap Alia yang tertidur lelap di pelukannya. Senyum tipis terbit di bibirnya. Alia, Mama janji, gak akan ada yang bisa ambil kamu dari Mama. Namun, Maya tak tahu, Siska belum menyerah. Di tempat lain, Siska menatap layar ponselnya dengan mata merah penuh amarah, lalu berkata pada seseorang di ujung telepon. Kalau mereka mau perang, kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir.